pagi adik-adik. Salam jumpa kembali dengan kakak. Kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2021 ini. Kerinduan untuk bertemu tatap muka masih belum dapat terlaksana. Tapi kita tetap semangat dan rindu terus beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita naikkan pujian, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih beroleh kesempatan untuk datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur jika kami pada hari ini juga masih bisa datang beribadah dalam sekolah minggu online. Bapa dalam surga, kiranya Tuhan akan terus beserta kami dan kami akan membuka ibadah sekolah minggu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Adik-adik, kita bersyukur kalau kita sudah bisa melewati tahun 2020 yang baru lalu. Banyak sekali penyertaan tangan kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi tahun 2021 ini. Kakak percaya, kita semua akan terus disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita naikkan pujian, oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengan penuh semangat kita naikkan pujian ini adik-adik. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Ia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil baginya. Adik-adik, kita sudah tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi. Untuk itu kita tidak perlu takut. Kita percaya bahwa Tuhanlah penjaga kita.
Karena kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang heran dan besar. Heran itu artinya yang membuat kita heran, dan besar karena Tuhan berkuasa atas segala alam dan isinya. Kita naikkan pujian, Allah kita heran dan besar. Haleluya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu dan rencanamu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, tak pernah ditinggalkan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Kayaknya seneng deh bisa berjumpa kembali dengan adik-adik sekalian, walaupun melalui online seperti ini. Cerita kita pagi ini berjudul Hadiah untuk Tuhan. Bahannya diambil dari Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan 11. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari di mana kami masih bisa beribadah. Kami bersyukur dan berterima kasih
untuk kasih karunia dan anugerah-Mu ini. Bapa di dalam surga, firman yang akan kami dengarkan dan akan disampaikan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong, supaya apa yang akan disampaikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan bisa dimengerti oleh adik-adik. Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Mu yang akan menaruh segala perkataan-Mu pada lidah dan bibir hamba-Mu ini. Supaya apa yang akan disampaikan boleh menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ke-11, demikian bunyinya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersukacitalah. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah adik-adik, tujuan dari pelajaran kita hari ini adalah anak-anak sekolah minggu diajak untuk belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan dengan cara memberi persembahan dengan tulus dan menyediakan waktu untuk disiplin bersaat teduh setiap hari. Adik-adik, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah mempunyai beberapa arti. Arti yang pertama yaitu sebagai bentuk pemberian, sebagai kenang-kenangan, juga sebagai penghargaan atau penghormatan. Arti yang kedua, sebagai ganjaran karena memenangkan sebuah perlombaan. Arti yang ketiga, sebagai tanda kenang-kenangan tentang perpisahan,
atau sebagai cenderamata. Nah, dalam cerita kita hari ini, pemberian orang Majus lebih berisi sebagai persembahan atau pemberian yang bersifat sebagai tanda penghormatan, yaitu pemberian dari pihak yang lebih rendah kepada yang lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya. Sehingga sikap orang Majus ini dalam memberikan hadiahnya kepada Yesus juga dengan sikap hormat, bahkan menyembah. Sebab mereka tahu bahwa mereka memberi kepada seorang raja. Adik-adik, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang ahli di bidang perbintangan. Mereka orang-orang pintar, adik-adik, di bidangnya. Setelah mereka mendengar raja orang Yahudi sudah dilahirkan, mereka ingin mencari tempat di mana raja itu dilahirkan. Mereka harus melakukan persiapan yang matang untuk menempuh perjalanan yang panjang. Kurang lebih 2 bulan loh adik-adik. Dan perjalanan itu tidak mudah. Transportasi pada saat itu unta, belum secanggih sekarang. Diperlukan kesungguhan hati, kesediaan berusaha, dan kerelaan yang total. Nah adik-adik, apalagi yang para Majus itu bawa? Ya, betul sekali. Di samping mereka membawa bekal untuk dimakan di dalam perjalanan, mereka juga membawa persembahan yang akan dipersembahkan sebagai penghormatan kepada seorang raja. Emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah benda berharga. Mungkin salah satu yang paling berharga. Dahulu, emas itu merupakan lambang kedudukan atau kehormatan seorang raja. Itulah sebabnya mahkota atau singgasana dan bahkan cincin dibuat dari emas. Kemenyan. Kemenyan adalah bahan wewangian yang memegang peranan penting di dalam sebuah upacara. Dibakar dalam upacara-upacara kerajaan dan keagamaan yang mengeluarkan aroma yang harum. Mur adalah salah satu bahan untuk membuat minyak urapan untuk melantik seorang raja. Mur juga dipakai untuk membalsam mayat agar diawetkan. Dan hanya kalangan tertentu yang diperlakukan seperti itu. Nah adik-adik, dari sini kita bisa tahu bahwa apa yang orang Majus berikan sungguh mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Yesus. Semua benda yang dipersembahkannya merupakan benda yang sangat berharga, tanda penghormatan kepada seorang raja. Adik-adik, karena para Majus itu mau menengok seorang raja, maka sesampainya mereka di Yerusalem, mereka mendatangi istana Raja Herodes yang menjadi sangat terkejut mendengar berita ini. Herodes berpikir, ternyata selain saya, masih ada raja lain di Yerusalem. Herodes kemudian merencanakan suatu hal untuk saingannya ini. Herodes bermaksud membunuhnya. Setelah mendapat penjelasan dari imam kepala dan ahli Taurat, para Majus itu melanjutkan perjalanan mereka mengikuti bintang itu menuju Bethlehem.
Herodes berpesan agar para Majus itu kembali ke istananya usai menemukan raja itu dengan alasan akan menyembahnya. Akhirnya bintang itu berhenti tepat di atas rumah di mana Yusuf, Maria, dan anak itu berada. Para Majus itu kemudian sujud menyembah dan mempersembahkan persembahan yang sudah mereka persiapkan dengan penuh rasa hormat kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, kalau para Majus itu sudah mempersembahkan persembahan mereka, yaitu perjalanan yang tidak mudah dan memakan waktu yang lama, di mana memerlukan perencanaan yang sungguh dan matang, juga dengan cara sujud menyembahnya sebagai tanda hormat mereka kepada junjungannya. Lalu, apa yang akan adik-adik dan kakak berikan sebagai persembahan kepada Yesus Juru Selamat kita yang sudah lahir, mati, dan bangkit untuk kita? Nah, adik-adik, mari kita belajar dari orang Majus yang dengan kesungguhan hati telah memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan dengan tulus dan menyediakan waktu untuk disiplin bersaat teduh setiap hari. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius pasal yang kedua, ayat 2. Kakak ulang, Matius pasal yang kedua, ayat 2. Sudah dapat? Demikian bunyinya. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, saat ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening di bawah ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami yang mendengarnya dan memampukan kami untuk menjadi pelaku daripada firman itu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.